Daun salam di Pluit. Yang jawab salam insya Allah semuanya saya doain banyak duit. Daun salam di rumah Podimro. Yang jawab salam insya Allah saya doain pada pergi umroh. Yang aminnya paling kenceng insya Allah paling duluan itu. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma bit-ta'allum warsala li ta'limil anbiya wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-atqiya. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man kana yawmuhu khairan min amsihi fa huwa rabihun wa man kana yawmuhu syarran min amsihi fa huwa halikun wa man kana yawmuhu misla amsihi fahuwa khasirun. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah Forsila yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khususil khusus akhinal mahbub, guru kita yang baru saja membacakan takrib kitab Abuya Kiai Haji Jawaz Abdul Khair. Insya Allah kita doakan min akhlil khair. Tuh kan, kalau didoain min akhlil khair biasanya udah kesono itu. Ya min akhlil khair. Iya kan? Khair kan? Iya, jangan takut kesono aja. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan akhinal mahbub billah Kiai Haji Ridwan Abdullah, ini besti. Ya. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap pengurus Yayasan Forsila. Di antaranya, wah ini juga besti juga ini, Kiai Haji Niin Abdul Ghani, yang potongannya nggak habis-habis dia, ada terus potongannya. Ustaz Baihaqi, kemudian DKM Masjid Nurul Iman, Al-Mukarram Kiai Haji Insinyur Suranta. Udah ada kiainya tadi, soalnya tadi ceramahnya panjang gitu kan? Jadi tambah kiai. Kalau pengen ditambahin kiai, ceramahnya biar panjang. Kalau saya enggak, kalau saya pendek aja. Ya hadirin hadirat, nah gara ibu-ibu tuh ada kali ya. Hadirin para pimpinan musola, para pimpinan masjid yang saya enggak sebutkan satu persatu, yang saya hormati dan saya cintai, dan teriring doa mudah-mudahan guru-guru kita semua insya Allah panjang umurnya, berkah rizkinya, duitnya banyak, boleh nambah lagi, duit banyak. Ya kalau duit nggak ada, ya jangan bikin kebelangsak itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya menganugerahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita, terutama rahmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiyah. Dengan adanya nikmat-nikmat tersebut pada kesempatan Ahad subuh kali ini, kita sama-sama bareng-bareng duduk di majelis yang kita cintai ini dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan, curahkan
kepada junjungan kita, Nabi kita, contoh kita, ikutan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan sampai kepada kita umatnya yang senantiasa taat, patuh, dan istiqomah di dalam menjalani sunnah-sunnah nabinya. Orang-orang yang taat, orang-orang yang patuh, dan orang-orang yang selalu istiqomah di dalam mengikuti dan mengerjakan sunnah-sunnah nabinya, insya Allah yaumil qiyamah nanti bakalan mendapat pertolongan dan syafaatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada sebuah ungkapan orang bijak yang mengatakan bahwa masa lalu adalah kenangan, masa kini adalah kenyataan, masa yang akan datang adalah harapan dan cita-cita. Seorang muslim yang baik adalah seorang muslim yang amal ibadahnya hari ini kudu lebih baik dari kemarin, dan esok kudu lebih baik daripada hari ini. Berkaitan dengan itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, man kana yaumuhu khairan min amsi fahuwa rabihun. Siapa orang yang amal ibadahnya hari ini lebih baik dari kemarin, hari ini lebih baik dari kemarin, minggu ini lebih baik dari kemarin, minggu ini lebih baik dari kemarin, bulan ini lebih baik dari bulan kemarin, bahkan tahun ini kudu lebih baik daripada tahun kemarin. Orang yang model begitu adalah orang yang dikatakan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa robihun, maka dia termasuk orang yang beruntung. Artinya bahwa setiap manusia yang beriman, setiap orang yang beriman selalu meningkatkan kualitas iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari ke hari, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, bahkan dari tahun ke tahun. Jangan dari dulu begitu-gitu juga. Kerjanya mancing mulu di Kali Sunter. Kali Sunter dekat tapi jauh dari sini. Mana? Oh, dekat sini ya? Oh, dekat iya. Emang dulu tempat saya mancing dulu. Tapi dulu itu, kalau sekarang udah nggak mancing lagi. Ya, artinya bahwa setiap orang itu harus ada peningkatan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dari dulu nggak ngaji sampai sekarang nggak ngaji. Lah, orang yang model kayak gini mau ngapain hidup di dunia? Padahal kata Imam Ghazali, manusia itu ada 3 perkara. Manusia itu modelnya ada 3. Yang pertama ada sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Ada yang golongan pertama di dunia bahagia, di akhirat neraka. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua ada saqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Di dunia hidupnya miskin, akan tetapi di akhirat bakalan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian yang ketiga, kata Imam Ghazali, ada yang saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Di dunia hidupnya keblangsak, di akhiratnya masuk neraka. Nauzubillah min. Keblangsak apa ya keblangsak? Hah? Apa itu keblangsak? Iya, kalau keblangsak itu jamak dari sengsara. Ya, jadi keblangsak itu jamak dari sengsara. Kalau orang sengsara mungkin ada sebuah pekerjaan, akan tetapi pekerjaannya tidak mencukupi kehidupan sehari-harinya. Tapi kalau misalnya keblangsak udah kerjaan kagak, gitu kan? Ya bagaimana? Ya makan, ya udah kagak bisa udah. Itu namanya keblangsak orang kalau udah begitu. Jadi saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Di dunia keblangsak, di akhirat masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Kemudian kata Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa apa? Saling hafal. Saya kasih duit nih. Man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa khosirun. Nah, ini waktu sini. Saya ini kiai ya. Kiai bentar dah. Benar kiai. Oh iya, bukan tuh. Saya udah dikasih kiai. Cuma karena yang nyebut kiai jadi saya gak kasih. Saya udah. Terus kalau misalnya jamaah yang ngasih, saya kasih 50.000. Benar. Benar.
Ya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa orang yang amal ibadahnya begitu-gitu juga, kalau ada peningkatan begitu-gitu juga, maka dia termasuk orang yang merugi. Fahuwa khasirun, maka dia termasuk orang yang rugi. Dari dulu mancing mulu, nggak ada peningkatan ibadahnya. Dari dulu main gaplek mulu. Ada main gaplek ya? Ada juga di kampung saya sono. Kampung saya mana? Kampung saya sama ini juga, kampung juga. Artinya ada juga kadang-kadang di tempat yang remeng-remeng. Kalau dulu mah ada nih di anuan sini, di pinggir halim sini. Dulu, kalau sekarang mah kagak deh kayak gitu kan? Oh, orang udah gak ada. Tuh ada yang tahu juga, tapi emang di sini mah banyak kebun itu di pinggiran halim situ. Jadi banyak yang main gaplek sudah mengadu ayam. Kalau sekarang mah kagak, insya Allah. Kemudian yang terakhir, kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana yaumuhu syarran min amsihi fa huwa halikun. Siapa orang yang amal ibadahnya hari ini lebih jelek dari hari kemarin, minggu ini lebih jelek dari kemarin, bulan ini lebih jelek dari kemarin, bahkan tahun ini lebih jelek dari kemarin, fa huwa halikun, maka dia termasuk orang yang kebelangsang. Nauzubillah min zalik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat memanfaatkan sisa-sisa umur kita hanya untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya setiap orang memikirkan apa yang telah ia perbuat untuk kehidupan di akhirat nanti. Saya ulangi, hendaknya setiap orang memikirkan apa yang telah ia perbuat untuk kehidupan di akhirat nanti. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang telah kamu kerjakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita, keluarga kita senantiasa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan akhir hayat kita husnul khatimah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazah. Betapa ringan dan